Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Bos Aprilia sangat bangga atas pencapaian Marco Bezzecchi, yang sukses memaksimalkan Aprilia RSIP sehingga menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP Australia 2025. Ketiadaan Marc Marquez di seri tersebut, yang absen karena kondisi tertentu, semakin membuka ruang bagi kecemerlangan tim Aprilia dan khususnya Bezzecchi. Pada Jumat, 17 Oktober 2025, di sirkuit Phillip Island, Marco Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 26,492 detik di sesi latihan praktis yang berlangsung selama 60 menit, menjadikannya pembalap tercepat sekaligus memecahkan rekor lama sirkuit yang semula dipegang Jorge Martin pada 2023. Catatan ini bukan sekadar angka. Ia menegaskan bahwa Aprilia telah berhasil menyempurnakan performa motor RSIP-nya agar mampu bersaing di level tertinggi. Pengabaian atau ketidakhadiran Marc Marquez memang menjadi faktor penting dalam cerita ini. Absennya sang juara membuat peta persaingan sedikit berubah. Tanpa pesaing berat seperti Marquez, kesempatan terbuka lebar bagi pembalap seperti Bezzecchi untuk menunjukkan potensi penuh tim Aprilia. Meskipun demikian, pencapaian ini tetap tidak bisa dianggap remeh karena lawan seperti Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Jack Miller turut berada di barisan depan, mewakili kompetisi yang tak kalah sengit. Dalam sesi latihan itu, sebagian besar pembalap menggunakan kombinasi ban medium-medium, sementara sirkuit Phillip Island telah mendapatkan perbaikan aspal sebelum seri ini digelar. Meski demikian, Bezzecchi menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi lintasan dan kemampuan teknis motornya. Di menit ke-47, ia sempat mencetak rekor lap baru sejauh 1 menit 27,009 detik, merebut puncak Teamshed dari rivalnya. Tidak berhenti di situ, 2 menit kemudian ia kembali menancapkan catatan lebih kencang, 1 menit 26,580 detik dengan konfigurasi ban hard soft. Dalam hal strategi pemilihan ban, pengaturan aerodinamika, dan pengaturan setting motor, terlihat Aprilia dan tim teknisnya telah bekerja sangat matang. Reaksi dari pihak Aprilia tidak kalah gemilang. Bos Aprilia dikabarkan sangat bangga atas kerja keras tim teknis dan performa Bezzecchi. Pencapaian ini dianggap sebagai bukti bahwa pengembangan RSIP terus mengalami kemajuan, bahkan mampu menyaingi atau melewati rival-rival kuat dari merek lain. Keberhasilan ini juga meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang kualifikasi dan balapan utama. Dengan performa motor yang makin kompetitif, harapan untuk hasil akhir yang bagus di IP Australia dan seri-seri selanjutnya semakin terbuka. Sebelumnya, Bezzecchi sempat mengalami kendala pada seri Mandalika akibat insiden dengan Marc Marquez, sehingga gagal melanjutkan balapan. Namun hal itu nampaknya membangkitkan semangatnya untuk kembali tampil agresif di Phillip Island. Kali ini, ia mampu menunjukkan bahwa ia dan tim mampu bangkit dan melakukan koreksi untuk menghasilkan performa puncak. Pesaing terdekat dalam sesi latihan juga menunjukkan daya saing tinggi. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, yang biasanya konsisten, justru tertahan di posisi ke-9 dalam sesi latihan ini. Faktor ini memperlihatkan betapa kompetitifnya sesi latihan MotoGP kali ini, bahwa keunggulan 1 atau 2/10 detik bisa sangat krusial. Harapan tim Aprilia kini tidak hanya berhenti pada sesi latihan. Bila pola performa ini dapat dipertahankan pada kualifikasi dan balapan utama, Bezzecchi memiliki peluang besar untuk meraih podium, atau bahkan kemenangan. Bos Aprilia dan tim teknis kini akan fokus menjaga konsistensi, respons motor terhadap perubahan cuaca atau kondisi lintasan, serta strategi ban agar keunggulan yang sudah diperoleh tidak hilang begitu saja. Ketiadaan Marc Marquez memang memberi ruang, tetapi lawan lain tetap sangat kompetitif dan tidak bisa dianggap enteng. Dengan memecahkan rekor anyar di Phillip Island, Bezzecchi sekaligus menunjukkan bahwa Aprilia RSIP berada dalam evolusi yang kuat. Ini bukan sekadar momen sesaat, melainkan sinyal bahwa Aprilia bisa menjadi kekuatan dominan jika semua elemen, pembalap, motor, tim teknis, strategi, dapat menyatu dengan baik. Bos Aprilia yang bangga tentu berharap momentum ini menjadi titik awal untuk kesuksesan di paruh kedua musim dan memperkuat posisi mereka dalam perebutan gelar.
Marco Bezzecchi menegaskan tekadnya untuk kembali bangkit di seri MotoGP Australia 2025 usai insiden buruk yang menimpanya di Mandalika. Pembalap Aprilia Racing asal Italia itu mesti menghadapi ujian mental dan fisik setelah kecelakaan yang menghangatkan media. Namun kini ia menyatakan dirinya telah pulih dan siap turun ke lintasan kembali. Saat balapan MotoGP Indonesia di Mandalika, Bezzecchi menjadi sorotan karena performa impresifnya sepanjang putaran seri tersebut. Ia berhasil merebut pole position dan tampil dominan, bahkan memenangkan sprint race dengan passing kuat. Sayangnya, pada balapan utama terjadi insiden di lap awal ketika ia menabrak Marc Marquez dari belakang. Benturan tersebut membuat keduanya terjatuh dan terseret ke pinggir lintasan, memaksa keduanya keluar dari perlombaan. Untuk Marquez, kecelakaan itu mengakibatkan cedera yang cukup serius, sedangkan Bezzecchi melaporkan bahwa ia mengalami nyeri punggung tetapi tidak ada cedera berat. Bezzecchi mengaku bahwa selama beberapa hari pasca insiden, ia merasa kesulitan akibat rasa sakit di punggungnya. Ia menjalani terapi dan pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa tulang dan ototnya aman serta bisa pulih dengan baik. Ia menyebutkan bahwa kondisinya cukup baik saat ini dan tidak ada hambatan berarti dalam persiapan menghadapi seri berikutnya. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit Phillip Island, Australia, pada 17-19 Oktober 2025. Bezzecchi menyatakan bahwa ia tidak sabar kembali bertarung di lintasan dan optimistis bisa menunjukkan performa terbaik. Menurutnya, keberhasilan dalam menghadapi tekanan dan bangkit dari kegagalan bisa menjadi modal penting dalam persaingan kejuaraan dunia. Situasi ini tidak hanya penting dari sisi pribadi Bezzecchi, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi tim Aprilia Racing. Dalam kalender MotoGP yang makin kompetitif, kehilangan poin akibat insiden bisa berdampak signifikan terhadap posisi klasemen. Maka dari itu, pemulihan cepat dan kesiapan fisik serta mental sangat krusial. Bagi tim teknis, juga dibutuhkan evaluasi ulang atas setup motor, strategi balapan, dan manajemen risiko di lintasan yang dikenal tricky seperti Mandalika. Seiring mendekatnya seri Australia, sorotan kini beralih ke harapan bahwa Bezzecchi bisa kembali unjuk gigi. Publik dan penggemar MotoGP tentu menanti apakah sang pembalap bisa mengatasi tekanan dan sorotan pasca insiden dan kembali ke jalur kemenangan. Beberapa pengamat pun menyebut bahwa kemampuan rebound seorang pembalap dari keterpurukan menentukan kualitas karakter seorang juara. Dari segi persaingan kejuaraan dunia, setiap poin memiliki bobot tinggi. Jika Bezzecchi mampu tampil konsisten dan memenangkan sesi demi sesi, ia tetap punya peluang untuk masuk ke dalam perburuan gelar. Apalagi, kompetisi musim ini tak hanya mempertemukan pembalap hebat dari tim-tim pabrikan seperti Ducati, Yamaha, Honda, dan KTM, tetapi juga persaingan internal tim-tim satelit. Kegagalan satu seri bisa memicu efek domino buruk bagi posisi klasemen dan moral tim. Meski insiden di Mandalika mengundang kritik dan diskusi, Bezzecchi mencoba meredam kontroversi dengan menyatakan bahwa tabrakan dengan Marquez bukanlah tindakan sengaja. Ia menegaskan bahwa dalam balap kecepatan tinggi seperti MotoGP, risiko dan kontak antar pembalap adalah bagian dari dinamika pertandingan. Keputusan untuk maju agresif atau menahan diri adalah bagian dari intuisi dan pengalaman masing-masing pembalap dalam kondisi ekstrim di lintasan. Kini, semua mata tertuju pada Phillip Island, sirkuit dengan karakter khusus, tikungan cepat, dan kondisi cuaca yang bisa berubah dengan cepat karena angin dan dingin. Bagi Bezzecchi, trek ini akan menjadi medan uji untuk membuktikan bahwa ia tidak sekadar kembali ke balapan, tetapi kembali dengan mental juara. Tim Aprilia akan bekerja keras menyesuaikan setup motor untuk menghadapi karakter sirkuit yang menuntut stabilitas, grip di tikungan cepat, dan daya jelajah di lintasan lurus. Ketersediaan data dari musim-musim sebelumnya di Phillip Island juga akan sangat membantu strategi balap. Sementara itu, rival-rivalnya tentu tidak akan menunggu. Mereka akan memanfaatkan setiap celah dan kelemahan Bezzecchi untuk menambah keunggulan mereka di klasemen. Kondisi fisik dan kepercayaan diri Bezzecchi akan menjadi aspek yang dibidik. Jika pembalap lain melihat celah pada titik pemulihan fisik atau performa motor, mereka mungkin akan mengambil langkah agresif untuk menyerang sejak lap-lap awal. Namun, di hadapan tekanan itu, sejarah menunjukkan bahwa pembalap-pembalap top seringkali membuktikan bahwa momen bangkit dari krisis justru menjadi momentum terbaik mereka. Jika Bezzecchi berhasil mengatasi rasa sakit, menjaga mental tetap stabil,
dan bersinergi baik dengan tim, ia mampu keluar dari masa sulit ini dengan reputasi yang makin kuat. Tak kalah penting, dukungan dari tim teknis dan fisioterapis tim akan menentukan sejauh mana pemulihan cepat bisa dicapai. Proses terapi, pemulihan otot dan sendi, serta simulasi latihan ringan di sirkuit latihan harus dilakukan seimbang agar tidak terjadi dampak negatif saat balapan. Keputusan apakah Bezzecchi akan mengikuti latihan bebas atau sesi tambahan juga harus diatur dengan hati-hati oleh tim medis dan tim balap. Dalam beberapa hari ke depan menjelang MotoGP Australia, media, fans, dan tim rival sudah menyiapkan sorotan khusus untuk Bezzecchi. Apakah ia mampu kembali menunjukkan performa agresif, atau justru masih dibayangi trauma pasca insiden Mandalika? Jawabannya hanya bisa terungkap di tikungan pertama Phillip Island, ketika lampu start padam dan semua pembalap melesat memperebutkan posisi. Akhirnya, musim MotoGP 2025 masih panjang, dan peluang terbuka luas bagi siapapun yang tetap konsisten dan mampu mengatasi tantangan fisik, teknis, dan mental. Buat Marco Bezzecchi, seri Australia bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah panggung pembuktian bahwa jatuh tak serta-merta berarti menyerah, melainkan kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Di dunia balap, momen yang menentukan seringkali datang tanpa peringatan. Dan di sirkuit Motegi, Jepang, dua pembalap Ducati Lenovo menciptakan sejarah di hari yang sama. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, melakukan comeback sempurna dengan memenangkan dua sesi penuh. Sementara rekan setimnya, Marc Marquez, mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Di balik kemenangan itu, tersembunyi kisah tentang rasa hormat, kerja tim, dan dorongan moral yang lebih kuat dari sekadar mesin cepat. Francesco Bagnaia turun ke lintasan Motegi dengan beban besar di pundaknya. Musim ini bukan yang paling stabil bagi sang pembalap Italia, yang sempat kehilangan ritme dan performa. Namun di Jepang, semuanya berubah. Ia tampil mendominasi di sprint race dan race utama, menunjukkan performa yang nyaris tak terbendung. Dalam 2 hari balapan, Bagnaia seperti terlahir kembali, tenang, agresif, dan presisi dalam setiap manuver. Kemenangan sempurna ini menjadi bukti bahwa ia belum kehilangan sentuhan magisnya sebagai salah satu pembalap terbaik dunia. Namun yang membuat cerita ini lebih menarik bukan hanya soal kemenangannya, melainkan bagaimana Bagnaia menyikapi hasil itu. Dalam wawancara pasca balapan, ia menyebutkan satu nama yang menurutnya berperan penting dalam kebangkitannya, Marc Marquez. Meski Marquez adalah rival lama, kini keduanya berada dalam satu garasi yang sama di Ducati Lenovo. Dan bagi Bagnaia, kehadiran Marquez tak sekadar menambah tekanan, tapi justru menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Marc Marquez memang menjalani musim yang luar biasa. Dari 17 putaran yang telah digelar hingga Motegi, ia mencetak 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan di sprint race, rekor yang menunjukkan dominasi luar biasa. Di Jepang, Marquez secara matematis mengunci gelar juara dunia dengan keunggulan 201 poin atas pesaing terdekatnya. Ini adalah gelar dunia ke-7 Marquez di MotoGP dan gelar Grand Prix ke-9 sepanjang karirnya. Ia juga menjadi pembalap Ducati keempat yang menjuarai kelas utama, menyusul Casey Stoner, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Yang menarik, ini adalah gelar dunia pertama Marquez setelah 6 tahun tanpa trofi utama, mengukuhkan bahwa ia bukan hanya juara masa lalu, tapi juga kekuatan besar yang tetap relevan di era baru MotoGP. Banyak yang sempat meragukan kemampuannya untuk kembali setelah serangkaian cedera dan masa-masa sulit di Honda. Tapi musim 2025 membungkam semua kritik itu. Ia bukan hanya kembali, ia menguasai. Bagi Francesco Bagnaia, melihat rekan setimnya begitu dominan justru menjadi pemicu untuk memperbaiki dirinya. Ia menyebut bahwa Marquez memberinya semangat, baik lewat performanya di lintasan maupun interaksi di balik layar. Sebagai pembalap yang dulu sering bertarung keras di lintasan, relasi mereka kini berubah menjadi bentuk kerja sama yang kuat, dualisme yang saling menguatkan, bukan melemahkan. Bagnaia bahkan menyatakan rasa terima kasihnya secara terbuka kepada Marquez, menyebutnya sebagai elemen kunci dalam proses bangkitnya dari keterpurukan.
Kemenangan Bagnaia di Motegi pun menjadi simbol dari sinergi yang berhasil dibangun Ducati Lenovo musim ini. Di tengah persaingan ketat antar pabrikan, Ducati mampu menjaga kestabilan tim, memberikan motor yang kompetitif, dan menciptakan atmosfer kolaboratif di antara dua pembalap top mereka. Situasi ini jarang terjadi dalam dunia MotoGP di mana seringkali dua pembalap dalam satu tim menjadi rival sengit. Tapi di Ducati, yang terjadi justru sebaliknya. Marquez dan Bagnaia saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Dalam wawancara lanjutan, Bagnaia menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras, fokus, dan dukungan tim mampu mengubah arah musimnya. Ia tidak menutup-nutupi bahwa sebelumnya ia sempat kehilangan arah, tetapi lingkungan positif di tim, dan terutama pengaruh Marquez, membantunya kembali percaya diri. Ia merasa didorong untuk tidak menyerah, bahkan ketika klasemen sementara tak berpihak padanya. Joan Mir, yang finish di posisi ketiga di Motegi, juga mencuri perhatian dengan podium pertamanya sejak bergabung dengan Honda HRC. Namun sorotan utama tetap tertuju pada dua pembalap Ducati yang kini menjadi simbol kebangkitan dan dominasi. Jika Marquez adalah pemegang mahkota juara, maka Bagnaia adalah sang pejuang yang menemukan kembali taringnya. Musim ini menjadi musim yang penuh cerita bagi Ducati. Mereka tidak hanya berhasil menciptakan motor yang superior, tetapi juga mengelola dua ego besar dalam satu tim tanpa menciptakan friksi. Ini adalah prestasi tersendiri dalam dunia balap motor, yang biasanya dipenuhi drama internal. Tetapi tidak kali ini. Marquez dan Bagnaia membuktikan bahwa rivalitas bisa berubah menjadi kolaborasi, dan keduanya bisa bersinar tanpa saling menghalangi. Kini, dengan Marquez mengunci gelar dunia dan Francesco Bagnaia kembali ke performa puncak, Ducati Lenovo berada dalam posisi strategis untuk mendominasi tidak hanya musim ini, tetapi juga musim-musim ke depan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menjadi juara, tapi siapa yang bisa menantang duet maut ini di masa mendatang. Di akhir wawancara, Bagnaia tampak tenang dan puas. Bukan hanya karena kemenangan di lintasan, tapi karena ia merasa telah menaklukkan sesuatu yang lebih besar, dirinya sendiri. Dan di sampingnya, Marc Marquez, sang juara dunia, berdiri sebagai rekan sekaligus inspirasi. Keduanya kini menjadi lambang generasi baru MotoGP, pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga matang, dan tahu bahwa kemenangan terbesar tidak selalu soal siapa yang lebih cepat, tetapi siapa yang mampu bangkit ketika segalanya terasa jatuh.